Smart listener, kita sampai di sesi yang terakhir. Ternyata ya tidak terasa kalau ngomong sama Mas Teddy tuh kayak kayak pengen nggak berhenti gitu ya, pengen terus mendengarkan gitu karena Nanti Riva bisa sambung di tempat yang lain. iya iya iya, boleh Saya gak boleh ada boleh. masalah sih. Ya, Oke, asik. Udah dapat nih. Oh, nah, oke. kembali ke pembahasan kita sebelumnya tadi, sebelum kita break tadi. Saya penasaran dengan saya yakin ada proses panjang perjalanan Mas Edi sendiri untuk membangun personal branding seperti yang saat ini gitu ya. Eh, apa aja sih? Dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat smart listener atau millennials yang mendengarkan kita. Apa aja sih biasanya kendala yang kita temui atau yang mengganggu proses kita untuk membangun personal branding kita sendiri, karena itu tadi goals kita adalah punya karir yang cemerlang. Siap. Personal branding juga harus bagus dong ya. Benar. Nah, apa aja biasanya kendala-kendala yang ditemui biasanya? Oke. Em, Thank you karena kamu nyinggung tentang karir. Saya mau tanya terlebih dahulu. Aha. Riva, kalau kita mau tumbuh di sebuah kantor gitu. Jadi misalnya Ya. kamu kerja di kantor. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kamu bisa disukai oleh atasan dan Aha. karirmu cepat tumbuh? Aku mau tanya, metodenya gimana? Metodenya pasti harus skillful Heeh, gitu ya, meningkatkan kapasitas diri heeh. dan Terus sangat inisiatif. iya, Kalau dikasih kerjaan A, B, C, mm-mm, kerjaan kamu lakukan dengan A, lebih. B, C, D, ya Yes. kan? Uh-uh. Tahu nggak metode seperti itu apa dampaknya? Dampak yang pertama adalah kamu bakal capek. Aha. Yang kedua, kamu jadi public enemy. Kenapa? Ah, Karena teman-teman pasti bilang begini, Riva ketahuan banget tuh pengen naik jabatan, iya iya sombong iya iya. banget kayak gitu. Yang kedua, bisa-bisa atasan kamu manfaatin kamu, ngasih tugas-tugas tambahan dan itu di luar gaji dan SOP kamu. Iya, Itu pasti akan iya, terjadi. iya. Capek nggak? Capek. Capek gitu. Nah, dalam personal branding, kamu bisa lebih cepat untuk ngebangun karir kamu tanpa melakukan hal-hal tersebut. Oke. Simpelnya gimana? Memang ada teknisnya, tetapi filosofinya kayak gini. Ketika kamu di kantor, di tempat kerja kamu sekarang, buat teman-teman pendengar Smart FM, ini bisa menjadi kunci untuk sukses di tempat kerja. Aha. Jadi, ketika kamu bekerja di kantor, apa yang menjadi KPI kamu? Anggaplah KPI kamu A, B, C. Aha. Maka selesaikan A, B, C itu dengan sangat baik dan tepat waktu. Oke? Terus bangun D-nya, tapi bukan di kantor, tapi Mhm. di luar. Di luar. Oke. Tujuannya apa? Agar dirimu bersinar, agar kamu bisa lebih bertumbuh. Tahu nggak? Kalau kamu bertumbuh, kalau diri kamu bertumbuh, Mhm. maka pertumbuhan dan rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Ya, ya. Orang-orang kantor akan melihat kamu sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai sesuatu yang, wah ini keren banget. Ternyata dia bisa berkarya bukan hanya di kantor, tapi all the people need kamu gitu. Aha. So, kantor akan melihat kamu sebagai seorang karyawan yang wajib dipertahankan dan wajib diberi kesempatan lebih dari apa yang lu kerjain sekarang. Mhm, mhm, mhm. Masuk akal? Yes. Itulah personal branding untuk ngebangun karir kamu di tempat kerja saat ini. Oke. Tapi biasa kendalanya apa sih? Oh, balik ke kendala. Ke kendala. Kendalanya itu sebenarnya kalau kendala teknis, kan kita udah jawab tadi ya, Mm-mm. ada banyak tools yang bisa kamu gunakan. Nggak bisa ngedesain, ada Canva. Nggak bisa pakai laptop, ya udah pakai handphone aja. Jadi sebenarnya nggak ada alasan secara teknis. Aha. Alasan terbesar sebenarnya untuk ngebangun personal branding adalah overthinking kita sendiri. Aha. Oleh diri kita sendiri. Jadi musuh terbesarnya untuk ngebangun diri kita sukses dalam karir atau ngebangun personal branding atau apapun sih itu Mhm. bukan dari luar, tapi dari diri kita Ya, sendiri. ya, ya. Tapi kamu nggak usah khawatir karena dalam personal branding yang aku ajarkan, promo. Ya. Enggak. Sebenarnya ada banyak kelas personal branding, ada banyak materi personal branding di internet yang bisa kamu akses dengan gratis. Tetapi satu poin yang paling penting dalam memulai adalah kamu mulai dari yang paling gampang. Kayak seperti Mhm. itu. Makanya dalam soal mengupload konten aja, Ya. aku tidak pernah merekomendasikan supaya kontennya cepat bagus, sehari harus 3. Ya. Enggak, aku hanya menyarankan cukup 1. 1 aja. Aha. Kenapa? Karena ini bukan urusan 1 tahun, 2 bulan, 5 Long bulan. term ya. Yes, ini adalah journey, ini adalah urusan jangka panjang, kayak seperti itu. Quantity penting, tapi lebih penting konsistensi. Ya, ya, ya. Wow, Mm-mm. luar biasa. Nah, dan itu semua diajarkan gak sih di dalam buku ini? Aku ajarkan. Oke. Ya, karena hari ini aku seneng banget diundang sama Smart FM. Aku mau bagiin buat Iya. apa namanya
pendengar Smart FM hari Ya. ini yang mendengarin talk show kita, semoga buku ini bermanfaat. Oke, baik. Ada komentar berarti ya kita bacakan kalau gitu. Untuk Boleh. komentar terpilih melalui YouTube channel Smart FM Makassar nanti akan mendapatkan buku Authentic Millennials Branding nih ya dari Mas Teddy Hendratno. Oke, kita lihat dulu, kita cek dulu pertanyaannya. Dari Aryakan, kalau pebisnis seperti saya, bagusnya cari followers atau mendahulukan komen dan like. Mohon pencerahannya. Ini tadi sudah disinggung sih sebenarnya, tapi boleh diulang lagi. Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang bisnis, berarti bisnis itu goalnya adalah barang laku gitu. Aha. Nah, instrumen untuk barang laku itu adalah engagement. So, itu sebenarnya berkaitan dengan konten kamu, seperti itu. Itu berkaitan dengan bagaimana konsep komunikasi yang kamu bangun supaya barangmu cepat laku. Oke. Nah, kalau barangmu cepat laku, bisnis bagus kan? Aha. Daripada kamu fokus di follower, itu sebenarnya lebih kepada untuk gaya-gayaan aja, untuk reputasi aja, seolah-olah sangat berpengaruh, padahal kropos gitu. Jadi Oke. mending fokus ke konten, fokus ke engagement. Oke. Tapi kalau pebisnis sendiri ya atau pelaku usaha, personal brandnya harus melulu tentang produknya kah atau misalnya konten yang dipublikasikan itu harus melulu tentang produknya kah atau seperti apa? Baiknya. Baiknya saranku ya, setiap pengusaha, setiap entrepreneur wajib ngebangun personal brandingnya sendiri di luar produknya. Kan kalau kita bicara produk berarti produk branding dong. Kalau Oke. personal berarti personal branding. Sebagai entrepreneur wajib ngebangun personal branding. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan link, jaringan, reputasi dia, terus kepercayaan investor untuk ngeberiin dia duit supaya bisnisnya tambah gede. Karena kalau kamu pebisnis selevel misalnya Nadiem Makarim misalnya, kamu nggak punya Instagram nggak ada masalah. Kenapa? Karena semua media utama fokus ke kamu Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. saat kamu adalah seorang pebisnis yang sama dengan saya, yang berasal dari bawah, gladiator, ya udah kamu wajib punya personal branding, memanfaatkan channel-channel komunikasi yang kamu usahakan sendiri. Oke, Kayak seperti baik. itu. Itulah salah satunya dengan memperlihatkan otentisitas kita Benar. ya sebagai seorang personal gitu ya. Personal expert di Expert. bidang tertentu. Yes. Nah, saya penasaran juga dengan buku ini sebenarnya ya. Karena kan tadi yang semua yang kita bahas itu ada di buku ini, diajarkan. Apa sebenarnya yang mendorong Mas Teddy sendiri akhirnya nulis buku ini gitu? Apakah nggak cukup selama ini udah punya kelas gitu ya dan ngajarin orang tentang personal branding gitu? Apakah nggak cukup dengan itu? Atau seperti apa perjalanan sehingga buku ini tercipta? Siap. Riva betul-betul menelanjangi ilmu tentang personal branding. Karena ini poin pentingnya seperti itu. Jadi Riva perlu tahu bahwa ketika kamu mengklaim dalam satu expertise tertentu, maka reputasi tertingginya itu bukan di konten lagi, tetapi di karya. Kamu mengklaim sebagai seorang musisi gitu. Kamu nggak bisa bilang diri lu musisi kalau lu nggak punya karya yang bisa Musik, dinikmati. ya, Gitu. benar. Kalau kamu hanya bisa main musik aja, kamu adalah musik player, bukan musisi. Kamu seniman kalau kamu nggak punya karya seni, lukisan yang dipamerkan, yang diakui, maka kamu bukan seorang seniman kayak seperti itu. Begitu pula yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya puncak dari personal branding untuk lo ngecapai reputasi terbaik setelah tadi konten adalah karya. Oke. Kenapa aku nulis buku? Karena ini bagian dari karya ekspertisku gitu. Di luar sana ada banyak praktisi personal branding. Tapi who knows, kita nggak tahu ya. Iya. Saya sebagai praktisi personal branding, aku mengambil niche di autentik dan autentik gitu. Jadi aku membicara bukan tentang menduplikasi atau mereproduksi atau mengengineering seseorang, enggak, tapi diri lo sendiri gitu. Yes. Contoh simpel misalnya di kelas untuk orang bisa menjadi percaya diri, kita diajarkan untuk melihat ini terus menduplikasinya. Di kelasku kamu nggak perlu menduplikasi siapapun, cukup dari diri lo sendiri dan temukan winning point, dan winning point itu dikuatin. Karena setiap orang berbeda. Ya, benar. Ada introvert, ada extrovert. Introvert capek kalau harus menjadi extrovert. Begitu pula sebaliknya. Dan punya ciri khasnya masing-masing. Benar, ya? kayak gitu. Oke, wow, luar biasa. Personal branding itu dibangun dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan menunjukkan apa yang kita miliki, ya nggak sih? Untuk bermanfaat dengan Untuk orang bermanfaat untuk orang lain. Wow, Yeah. luar biasa. Dan berarti tadi satu pertanyaan yang ada di YouTube channel Smart FM Makassar itu berhasil ya untuk membawa pulang? Silahkan.
Dengan senang Oke hati. deh. Selamat ya. Semoga bukunya bermanfaat. Nanti untuk klaimnya bisa langsung hubungi WhatsApp Smart FM Makassar di 0811461011 atau bisa langsung datang ke kantor kita. Nah, Yes. sebagai closing statement nih Mas Teddy, karena kita dibatasi oleh waktu, sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang gitu nanti mungkin sesinya setelah ini ya. Boleh. Apa nih yang pengen disampaikan untuk para millennials dan juga smart listener yang mendengarkan kita saat ini yang memang tengah dalam upayanya untuk membangun personal brandingnya? Oke. Terutama untuk milenial dan generasi Z, zaman saat ini bukan zaman yang susah untuk kita menjadi sukses gitu. Justru sekarang adalah zaman yang paling mudah untuk kita sukses gitu. Tantangannya bukan pada pemerintah, tantangannya bukan pada ekosistem, tapi tantangan terbesarnya adalah pada diri sendiri. So, Yes. temukan apa yang terbaik untuk dirimu, Mhm. jalani proses pertumbuhanmu dan sampai ketemu di puncak. Oke, di puncak karir Puncak karir. sesuai dengan mimpi yang kita Yes, idam-idamkan. Dan untuk buku ini sendiri ini bisa didapatkan di mana aja? Udah ada di toko-toko buku Kebetulan buku atau ini eksklusif? buku ini untuk pencetakan dan pendistribusiannya itu melalui manajemen kita sendiri Aha. di ID Nation. Jadi kalau misalnya mau dapat bukunya harus ikut kelas dulu gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya baik. buku ini kita bagikan secara free di kelas-kelas kita kayak gitu. Kelasnya aja yang berbayar sih. Tapi Oke. untuk ngomong itu bukan di sesi ini. Nanti aja. Siap. Ada sesi lain. Yang penting hari ini kita sudah mendapatkan kesimpulan yang luar biasa tentang gimana cara kita memanfaatkan platform media sosial dengan konten yang valuable, dengan menunjukkan otentisitas kita sebagai seorang personal yang membangun personal branding kita, mendukung karir kita pastinya. Terima kasih banyak Mas Teddy untuk waktunya Thank you, sore Rifa. ini. Thank you, Smart Dan juga FM. untuk Anda smart listener yang sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa di Senin berikutnya dengan narasumber yang juga tidak kalah seru obrolannya. Dan saya Rifa Majid pamit undur diri.